Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Bisa, Bu. Nah, baik. Alhamdulillah ya pada hari ini ya, Rabu tanggal 29, kita bertemu kembali dalam penyampaian mata kuliah untuk teknologi analisa spektrofotometri ya, prodi dari D3 Anafarma, yang kebetulan di sini saya pengampu untuk mata kuliah ini. Jadi yang pertama akan saya sampaikan dulu apa itu tentang mata kuliah teknologi analisa spektrofotometri. Dapat dilihat ya di layar Zoom. Untuk nama saya bisa dilihat ya, di situ adalah Vita Sari ya, bisa dipanggil dengan Bu Vita biasanya. Di sini kita akan bertemu selama 2 SKS ya. Nah, untuk teknologi analisa spektrofotometri ini, capaian pembelajaran yang harus kalian capai adalah mampu menjelaskan prinsip metode spektrofotometri, mempertimbangkan, menentukan, serta terampil dalam menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk sediaan farmasi dan makanan, baik minuman juga ya, dengan metode spektrofotometri. Spektrofotometri sendiri di sini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada spektrofotometri UV vis, infrared, spektrofluorometri, spektrometri massa, dan spektrometri magnet inti. Semuanya ini akan dapat kita pelajari dalam mata kuliah teknologi analisis spektrofotometri. Ini untuk yang pertama ya, capaian pembelajaran yang harus kalian capai. Dari sini, apakah dapat dimengerti untuk perkenalan pertama ya, tentang taksonomi dari mata kuliah teknologi analisa spektrofotometri. Bisa ya? Bisa dilanjutkan dulu ya? Baik. Jadi, untuk spektrofotometri ini merupakan mata kuliah yang sudah sangat familiar sekali ya untuk bidang keilmuan farmasi. Karena banyak sekali manfaat dari alat ini, yang baik digunakan untuk menganalisis bidang farmasi, baik obat, makanan, ataupun minuman, juga baik yang berasal dari bahan alam, misalnya dari beberapa penemuan kadar dari senyawa bioaktif tanaman. Kita ingin mengetahui kadarnya berapa. Terus kemudian untuk yang bahan bukan dari bahan alam, biasanya untuk Anafarma sendiri digunakan untuk menganalisis berupa bahan obat, atau berupa bahan makanan, atau berupa bahan minuman, atau berupa bahan kosmetik. Inilah adalah bidang kalian di analisis farmasi, makanan, dan minuman. Baik, kita lihat di sini tentang capaian pembelajaran yang tertuang dalam taksonomi yang diharapkan mencapai kompetensi dasar kalian. Ya. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan secara ringkas sejarah perkembangan dari spektrofotometri. Kemudian mampu juga menjelaskan penggunaan spektrofotometri, yang pertama untuk UV vis, atau yang biasa dikenal ultraviolet dan visible. Ini kepanjangan dari UV vis. Kalian juga harus mampu mengoperasikan alat tersebut. Karena nanti akan tertuang dalam capaian pembelajaran serta kompetensi dasar kalian ketika nanti lulus menjadi ahli media farmasi atau lulus dari D3 Anafarma, rata-rata untuk bidang pekerjaan kalian adalah di bagian farmasi, makanan, minuman, ataupun kosmetik, yang mana semuanya itu akan dihadapkan dengan yang namanya alat spektrofotometri. Baik dari beberapa macamnya, tadi ada UV vis, fluorometri, kemudian ada juga spektromassa atau atom ya. Kemudian ada juga beberapa instrumen lain yang saling berkaitan untuk menganalisis suatu kadar. Kemudian yang berikutnya, kalian harus mampu mendeskripsikan penggunaan spektrofotometri infrared ya. Baik itu dengan cara diskusi, dan kalian juga harus bisa mengoperasikannya atau menggunakannya. Nanti akan tertuang ya dalam
praktikum teknologi analisis spektrofotometri. Berikutnya, kalian juga harus mampu menjelaskan bagaimana penggunaan dari spektrofluorometri dan cara pengoperasiannya. Jadi kalian harus mampu menggunakan berbagai jenis spektrofotometri. Berikutnya, kalian juga harus mampu menggunakan atau juga mendiskusikan bagaimana penggunaan dari spektrometri massa. Kalian juga harus mampu menjelaskan penggunaan dari spektromagnet inti dan cara mengidentifikasinya. Ya, semuanya itu nanti tertuang ya dalam analisis instruksional yang saya gambarkan dalam bagan atau tabel di bawah ini. Ya, bagaimana kita mencapai pembelajaran tersebut ya. Yang pertama adalah kita mampu menjelaskan secara ringkas sejarah perkembangan spektrofotometri dengan cara diskusi ya. Lalu kita naik bagaimana kita menjelaskan penggunaan spektrofotometri UV vis dan cara mengoperasikannya. Kemudian kita juga harus mampu menjelaskan cara penggunaan dan pengoperasian beberapa jenis spektro yang lain. Di sini ada infrared, ada massa, kemudian ada fluorometri ya, juga ada atom atau magnet inti. Semuanya itu harus mampu kalian jelaskan, kalian pertimbangkan, serta juga harus dapat menentukan serta terampil dalam melakukan analisis secara kualitatif ataupun kuantitatif menggunakan berbagai jenis spektro tersebut. Nah, ini adalah pemetaan kompetensi dari mata kuliah teknologi analisa spektrofotometri yang harus kalian capai. Oke. Kemudian di sini saya akan memberikan sedikit bagaimana teori belajar dan motivasi ya, agar kalian selalu tertarik tentang mata kuliah ini dan tidak merasa berat dalam mempelajarinya ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa kegigihan ya dan semangat sebagai seorang mahasiswa. Itu harus ya, supaya kita mampu mencapai kompetensi pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian dari dalam diri sendiri juga harus memiliki motivasi untuk selalu belajar ya, supaya timbul greget ya untuk selalu aktif belajar dan menggali informasi terkait ilmu yang kita pelajari. Nah, kemudian untuk contoh motivasi sendiri itu ada beberapa bentuk ya, mungkin bisa dari dalam diri sendiri ataupun bisa didapatkan dari teman-temannya. Contoh dalam hal forum diskusi atau presentasi, baik itu tugas ataupun ujian. Itu adalah salah satu contoh bentuk motivasi yang bisa kalian dapatkan. Kemudian terus berproses ya, belajar untuk apa? Untuk selalu mendapatkan sebuah jawaban dan hasil yang benar, yang sesuai seperti yang kita inginkan. Itu merupakan bentuk dari motivasi belajar yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa khususnya ya, agar kita mampu mencapai kompetensi pembelajaran yang kita inginkan. Terkhusus untuk mata kuliah ini, teknologi analisis spektrofotometri. Ini sangat disarankan karena kita belajar tentang bagaimana melakukan analisis kualitatif ataupun kuantitatif ya, yang mana itu nanti akan membutuhkan pemikiran serta kreativitas yang lebih. Karena tidak hanya membayangkan yang secara kualitatifnya, tetapi kita juga harus belajar menghitung secara prakteknya ya. Jadi benar-benar harus bisa melakukannya secara beriringan atau seimbang. Kira-kira seperti itu untuk perkenalan perkuliahan kita ya. Di awal tentang penyampaian bagaimana mata kuliah teknologi analisis spektrofotometri itu. Baik, berikutnya mungkin bisa saya sampaikan ya, seperti apa sih rencana pembelajaran semester dan rencana pembelajaran pertemuan atau yang biasanya disingkat RPS dan RPP. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang RPS, berikutnya nanti saya akan menyampaikan tentang RPP. Untuk perkenalan tadi tentang teknologi analisa spektrofotometri,
Mungkin cukup ya, kita lanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu penyampaian RPP dan RPS.